Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat karunia kaya? Alhamdulillah hari ini saya sedang mencari pandan. Dengan mandi daun pandan, semoga hajat panjenengan semuanya terkabul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan dong. Nih, Pak Haji udah datang. Haji Denny. Ya, nggak ada itu Pak Haji, kurang kerjaan aja, japri tamu-tamu. Tolong dong nih buat takjilnya anak yatim. Udah gitu 190.000 lagi. Aduh. Ya, sekali lagi kalau ada itu langsung diblok aja. Nggak usah direspon. Ya, kalau Pak Haji info sedekah pasti itu live YouTube walaupun maupun di grup. Itu juga sedekahnya ya sedekah subuh, sedekah Jumat Barokah. Ya paling kalau ada event umroh. Itu aja, itu juga pasti Pak Hajinya ngomong langsung di YouTube maupun di TikTok. Jadi kalau yang japri 1000% itu penipu. Jangan direspon ya. Bu Sari mau langsung Bu Sari? Mau langsung? Ya. Oke. Kita pembukaannya kita lihat dulu ya atraksi Bu Sari Jamu, dukun santet dari Pamarican. Tepuk tangannya mana? Udah pada kenal belum Bu Sari? Nah, oke ya nih Bu Sari nih, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya bagi yang udah kenal biar lebih kenal lagi. Yang belum kenal, lah inilah Sari apa? Om Lukman. Ibu Sari Jamu lah ya dari Pamarican, Ibu Sari Pamarican. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan ketemu sama ibu-ibu dan bapak-bapak dari manapun beradanya ya. Bisa berkumpul kembali di sini. Ada Pak Haji. Pastikan ya ibu-ibu ya nanti kalau udah acara dimulai jangan pada ngobrol. Terusnya sifat 18-nya dijaga, jangan berebut mic. Kalau seandainya nggak kebagian mic, ya udah, alhamdulillah aja tinggal dengerin sama yang lain. Begitu ya Ibu. Itu aja ya pesan saya ya, tinggal serius, fokus. Hajatnya kalau yang mau bertanya satu pertanyaan aja karena biar ibu-ibu bapak-bapak kebagian gitu loh. Jangan berebut mic. Sedikasihnya sama admin aja sama kameramen gitu ya. Itu pesan saya. Alhamdulillah terima kasih ya Bu ya. Bapak-bapak atas kerjasamanya. Biar semuanya itu acaranya berjalan dengan lancar. Amin. Dan pulang membawa ilmu. Setelah ilmunya dapat, rezekinya pun dapat begitu. Pasti kabul hajat. Jangan berharap dengan nilai uangnya. Uangnya dari Allah. Jangan berharap Pak Haji THR dong. Sampai pusing saya. Saya aja kalau ibaratnya mau dapat juga saya duluan kali sama kameramen. Nggak berharap nanti dari yang lain. Ilmunya dulu didapat. Ilmunya didapat. Jangan mengatakan saya udah sedekah, saya udah saya udah privat, saya udah ini, tapi kok belum hajatnya terkabul. Itu yang kurang bersyukur tuh di situ. Yang kurang bersyukurnya tuh di situ. Sebetulnya tuh bukan gitu konsepnya. Sadar diri dulu. Sadar diri, tahu diri, harga diri, begitu loh. Kalau yang minta-minta itu namanya tuh tidak punya harga diri. Betul nggak ibu-ibu bapak-bapak? Jadi udah aja langsung aja berharapnya fokusnya minta ridhonya ke Allah aja begitu. Jangan komentar minta inilah itulah. Orang yang kalau berharap ya siap-siap kecewa. Begitu aja. Jadi intinya yang paling harus disyukuri itu bisa ketemu Pak Haji, bisa ketemu anak yatim, bisa kumpul di sini. Terus yang paling penting lagi ilmunya didapat. Jadi makanya kalau nanti Pak Haji lagi menerangkan jangan sampai ini gitu ya kan malah jadi berisikan yang hostnya. Begitu jadi dengarkan aja, simak, praktekan begitu aja ya ibu-ibu bapak-bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Atraksi belum kita judulnya apa? Atraksinya. Atraksi. Atraksinya tinggal sekarang kalau yang sambil nunggu kedatangan Pak Haji. Ya testimoni dulu ya. Saya ya ibaratnya saya kenal RDAY dari tahun 2022. Saya backgroundnya dulu ya, saya jelaskan ya. Soalnya takutnya tuh itu mungkin dari dulunya begini-begini. Saya ibaratnya single parent udah sampai lumutan. Enggak mau. Enggak mau, enggak selalunya punya suami itu senang. Saya lebih happy seperti ini, jalani, syukuri dan nikmati. Begitu. Nah terus saya juga tidak bekerja. Kerjaan saya Maberti. Siapa yang tahu kata-kata Maberti? Dapat privat gratis. Tuh Pak Haji udah datang. Alhamdulillah. Maberti itu makan BAB. Iya itu. Tepuk tangan untuk Bapak Haji Dwi Susanto. Alhamdulillah. Pak Haji dalam keadaan sehat. Selamat datang Pak Haji. Alhamdulillah. Pak Haji penuh semangat. Pak Haji pokoknya seger banget. Tambah ganteng lagi, tambah muda lagi. Terima kasih. Ayo isi Bu Sari. Ayo Bu Sari isi. Yo Bu Sari isi. Hari ini kita mau ngajarin ilmu kearifan lokal. Nggak apa-apa kan? Ya, dan ini udah dipraktekin nama Bu Sari. Sebenarnya ilmu ini udah dipakai sama nenek kita atau kakek kita. Tapi kita sebagai cucunya belum pernah lihat. Karena di zamannya kakek kita, nenek kita belum ada handphone. Belum ada pager. Belum ada telegram. Ada juga telegramnya hanya di kota. Sementara nenek kita di Jawa, suaminya kerjanya di Kalimantan. Gimana cara ngabarin suaminya, maksudnya kakeknya, itu nenek kita punya anak ibu kita. Ibu kita mau lahiran. Nah, nenek kita ngabarin kakeknya di Kalimantan, lagi kerja di pedalaman. Kenapa mesti ngabarin kakeknya? Coba, siapa yang bisa jawab? Kenapa neneknya harus ngabarin kakeknya? Harus ngabarin suaminya. Kenapa si ibu ini harus ngabarin suaminya di Kalimantan? Sementara nggak ada pager. Tahu pager? Tahu. Kayak gimana? Iya, yang taruhnya di ikat pinggang. Belum Starco. Ya, Starco. Selain Starco apa? Narko. Ada Starco, ada narko. Ya, ada pager ya. Nah, zaman dulu nggak ada pager. Dan zaman dulu juga belum ada HP. Jadi ibunya tuh nenek kita, harus ngabarin suaminya. Suaminya tuh siapa? Kakek kita. Pakai apa ngabarinnya? Pakai ilmu kearifan lokal, nanti diajarin. Nah, maksud saya, buat bapak yang duitnya dipakai sama temennya. Bapak duitnya dipinjem sama temennya. Sementara dia pura-pura lupa. Gimana cara ngingetinnya? Di bel, HP kita diblokir. Kok Pak Haji tahu? Ya kan udah gue baca tuh, HP lo pada diblokir semua tuh. Ya masih mending lah HP-nya diblokir daripada wajahnya diblokir. Nah, nenek kita atau istrinya harus ngabarin ke suaminya.
kakek kita kalau dia mau lahiran atau udah lahiran. Pertanyaan saya, kenapa nenek kita harus ngabarin kakek kita di Kalimantan sementara dia di Pulau Jawa? Siapa yang bisa jawab? Kenapa nenek kita harus ngabarin ke kakek kita bahwa dia udah lahiran atau dia mau ngelahirin? Untuk apa sih ngabarin? Ayo, siapa yang bisa jawab? Tepuk tangan dulu dong. Ya satu-satu pakai mic. Ayo. Ya, makasih Pak Haji. Saya Deden dari Tangerang. Ya. Untuk mengabarkan keluarga atau kakek kita yang di luar sana, Untuk apa ngabarin? Kan Ngabarin. lahiran buat apa sih dikabar-kabarin? punya firasat terutama dalam mimpi atau secara apa namanya hubungan secara ruh, Pak Haji. Bukan. Yuk. Yang lain. Pakai mic aja. Biar nggak asal-asalan. Ya, makasih. Assalamualaikum. Kalau Ya, jawabannya jitu saya jadi semangat nih nerangin lagi. Kalau nggak jitu blow on yang datang. Emang tadi nggak disortir apa sama admin ya? Ayo, kenapa ya ada istrinya kok harus ngabarin suaminya? ada berita gembira gitu Pak Haji. Senang lah. Bahagia gitu. Enggak lah, ngapain? Orang ngelahirin sakit kok. Ibu kalau ngelahirin sakit gak Bu? Oh, lo yang buat lo. Dia yang sakit. Ya, kenapa kok istrinya harus ngabarin suaminya? Ayo. Pak Haji, Biar tahu. Kalau tahu orang dibikinnya ditanggalin kok. agar supaya didoain sama orang tuanya, sama kakeknya kan. Alah ngapain butuh doa, orang udah lahir kok udah brojol. Ya, makasih. Ya, ibu apa? Pengalaman lah yang udah pernah brojol. Cuman mungkin waktu lo lahiran udah zamannya pager. Mungkin waktu lo lahiran udah zamannya HP. Ini kan dia belum zamannya HP. Belum zamannya pager. Buat apa kalau ngabarin ke sana? Ayo. Ayo Bu. Ayo Bu. Biar persalinannya lancar, Pak. Ya kan udah lahir tadi. Emang dimasukin lagi ke dalam. Ayo. Pakai ilmu kebatinan, Pak Haji. Kebalik. Ayo, nggak ada masa. Nggak semangat bener jawabannya. Butuh dukungan, Pak. Dukung apa? Dukungan support ya dengan kelahiran anaknya supaya sehat, selamat. Ya sama kayak tadi doain tadi sama. Ayo. Emang nih tamu kalau nggak dipancing duit kayaknya jawabannya. Jawaban. Ayo nu, Iya. apa mesti gua kasih hadiah? Oh dasar mata duitan. Kalau Ayo dong. Kalau jawaban saya, karena sumber awalnya kan memang dari suami. Terus agar suaminya ngerti nih bahwa anak dia udah lahir dan dia berusaha keras untuk bertanggung jawab terhadap anak ini gitu. Orang yang gak bertanggung jawab. Buktinya dia mau lahiran dia kabur ke Kalimantan. Kalau dia tanggung jawab mau lahiran dia gak pergi ke Kalimantan dong. Dia tongkrongin tuh lobang ajaib. Dia ya. Iya, Pak Haji. Terutama dikasih kabar menambah anggota keluarga. Ya sama dong kayak tadi. Sama ya? iya. Sama lah cuman beda bahasa doang. Ya udah, anggap aja blow on semua lu. Yo Bu, kasih tahu gimana cara ngabarin bos. Ambilin itu punya gua apa? Gentong gue di bawah pinjem bentar. Buat itu. Gentong gue, tolongin bawain gentong sama patung-patung apa tuh? Gue punya patung. Patung keramat. Kalau orang-orang sakti kan yang dipajang keris. Kalau RDI yang dipajang apa Pak, Bu? Boten-boten lah. Keris. Keris. Jadi
Ki Joko bodoh atau siapa kan keris, ya kan? Kalau Haji Dwi Susanto apa? Oh, dasar lo. Ya, jadi maunya saya, iya, nggak apa-apa. Jadi gini maunya saya, bapak dan ibu kan rata-rata uangnya dipinjam sama temennya, tetangganya, adiknya, kakaknya. Kalau kita mau nagih juga nggak enak. Kita mau nagih kadang yang nggak diangkat. Kita mau nagih kadang yang parah HP kita diblokir. Kita mau nagih takutnya tali pertemanan putus. Gimana coba? Bagusnya gimana kita nagihnya? Yang paling enak. Biar nggak tersinggung. Ada gak jawabannya Bapak sama Ibu? Kasih man, mic man. Ayo Bapak. Biar nggak tersinggung. Nagihnya tidak tersinggung. Kan kalau Bapak nelpon kadang nggak diangkat. Kadang diblokir. Kan jadinya tersinggung kan. Nah Bapak gimana nagihnya? Atau Ibu gimana nagihnya? Atau biar persaudaraannya ipar-iparan sepupuan nggak putus. Coba Pak. Ya kita doakan biar dia Doakan kehidupan, mana? biar rezekinya lebih lancar. Buat Ya, apa didoain? Otomatis dia kan akan ingat. Pernah gak lu praktekin didoain manjur gak? Nggak manjur. Nggak manjur bos. Yuk yang manjur ayo. Langsung manjur. Bicara manjur. Doain nggak ada. Coba Bu, Pak. Itu Pak, masa Taruh depan sini nih. Biar ibu-ibunya ngaceng. Jejer. Ayo bos, apa bos? waktu masa itu Pak, waktu masa ngomong, Biar bapak dan ibu. ngomong di asapnya supaya dia panggil pulang lewat asap masa itu. Apa? Lewat masa yang di situ. Maksudnya lewat masa itu manggil lewat asap itu ngomongnya di situ. Iya kalau manggil orangnya datang. Kalau dia nggak bawa duit, podo wae bos. Yo ibu, ini kenapa yang datang dikirim sama Allah yang bloon-bloon ya? Aduh. Yang pinter kayak yang datang. Gue tuh berdoa Bu tadi malam Pak, maaf ya tahajud. Itu gue berdoa yang laki-laki yang perempuan yang datang usia antara 15 tahun sampai 22 tahun. Kenapa yang datang pada jomplang semua? Gue lihat tadi, ya Allah, nggak ada yang usia 22. Semua di atas 55. Yuk, ibu apa jawabannya? Pak Haji, kalau pendapat saya ya, masak air kalau udah mendidih dipanggil yang punya utang juga gitu. Buat apa dipanggil? Biar Kalau dia bayar datang nggak bawa utangnya, duit, bayar. Biar bayar gitu Pak Haji. Enggak lah, nggak mungkin. Lu udah praktekin terkabul gak? Nggak terkabul. Iya belum. Ini yang langsung manjur. Nah tuh udah dijawab tuh. Siapa tuh yang jawab tuh? Yang manjur Bang. Disan. Ah gue setuju tuh. Makanya gue datangin dukun santet. Tepuk tangan dong untuk dukun santet.